Assalamualaikum Beda, selamat datang kembali di Guru Gembel Channel. Sekitar 3 bulan yang lalu, saya didatangin oleh Gus Dur yang ngajak saya untuk umroh bareng gitu ya. Ya sudah, saya ikut bareng umroh ke Masjidil Haram, ke Makkah Al-Mukarramah. Cerita di sana ada banyak hal yang seru, tetapi ada satu momen yang saya ingat sampai sekarang. Momen dimana saya bermimpi, mimpinya aneh-aneh di sana. Yaitu, ya saya tentu saja tidak bisa menjelaskan mimpi dengan sebaik-baiknya karena seperti yang Baraya ketahui dan Baraya alami, mimpi itu kadang-kadang samar gitu ya. Saya hanya menjelaskan mimpi itu yang jelas saja, yang tidak samar-samar saja. Jadi di dalam mimpi di Masjidil Haram di Makkah Al-Mukarramah bersama Gus Dur itu, saya diajak masuk ke sebuah negara yang sangat aneh, sangat absurd, sangat nggak jelas, tapi bisa bertahan. Jadi negara itu, ini contoh yang absurdnya itu contohnya kayak gini nih. Di sana, di negara itu adalah negara dengan sistem pendidikan terburuk di dunia. Tapi luar biasanya, dia dikelilingi oleh negara-negara dengan sistem pendidikan terbaik di seluruh dunia. Jadi bagaimana ceritanya negara sebesar ini dikelilingi sistem pendidikan terbaik di dunia, tapi dirinya terburuk di seluruh dunia. Ini benar-benar kesenjangan yang nyata dan sangat aneh. Nah, kemudian saya punya kesempatan untuk berdiskusi dengan menteri di negara itu. Pak Menteri, sistem pendidikan di negara ini tuh jelek sekali ya. Iya, sangat jelek. Kenapa bisa jelek seperti itu? Ya karena menurut survei itu lebih dari 70% gurunya ternyata tidak berkompeten untuk mengajar. Jelek semua. Tidak bisa mengikuti perkembangan zaman, tidak menguasai materi, tidak menguasai cara menyampaikan pesan, tidak memiliki metode-metode yang lucu dan unik, tidak ada. Semuanya itu ketinggalan zaman dan guru-gurunya sibuk untuk mengejar karir, sertifikasi dan jadi PNS. Oh gitu ya. Oh ya sudah, apa yang Bapak lakukan di sini? Yang saya lakukan untuk mencapai solusi atas masalah-masalah ini adalah ganti kurikulum. Nah, saya langsung tersenak gitu. Kan saya tuh belajar logika formal, dan belajar logika formal itu gak nyambung gitu ketika berhadapan dengan Pak Menteri barusan. Karena gini, pendidikan di negara itu adalah yang terburuk di dunia. Lalu penyebab dari yang terburuk di dunia itu adalah karena guru-gurunya memang kebanyakan tidak berkompeten. Bagaimana solusinya? Solusinya adalah ubah terus-terusan kurikulum. Jadi kurikulum itu gonta-ganti, bongkar pasang menghabiskan dana sampai triliunan rupiah. Selama berpuluh-puluh tahun diketahui bahwa sistem negaranya jelek, diketahui penyebabnya adalah guru yang kurang berkompeten, tapi solusinya itu adalah kurikulumnya yang gonta-ganti. Aduh, apa logika saya yang nggak nyampe gitu. Saya coba-coba silogisme lagi, tapi tetap aja itu saya aneh gitu. Di tengah keanehan itu, ini masih dalam mimpi saya, tiba-tiba saya bertemu dengan seorang gubernur. Gubernur itu curhat sama saya. Aduh, Pak Guru, ini di negara saya ini, di provinsi saya ini, saya tuh terus di demo habis-habisan. Kenapa di demo, Pak? Iya, soalnya itu ada satu atau beberapa titik di wilayah saya itu yang jalanannya tuh macet luar biasa. Dan itu bisa sampai berhari-hari macetnya itu. Gara-garanya apa? Ya gara-garanya ada satu titik yang memang terlalu padat. Satu-satunya jalan untuk bisa mengurai kemacetan itu adalah, kata dia sendiri ya, kata dia, yaitu adalah dengan bikin jalan layang di sana. Oh, baguslah. Ada anggarannya, Pak? Ada. Kata Pak Gubernur tuh anggarannya ada. Ya udah kalau gitu langsung bikin jalan layangnya tuh Pak di situ. Oh tidak, karena saya harus memperbaiki jalan yang sudah rapih di ujung sana. Jadi ada kemacetan, di situ membutuhkan jalan layang, anggarannya ada, tetapi yang dilakukan oleh gubernur bukan bikin jalan layang di sini, tapi ada jalan di tempat lain, sudah bersih, sudah mulus, sudah lurus, sudah enak banget, sudah di hot mix. Tapi setiap tahun itu ditambah lagi aspalnya, kemudian setelah itu ditambah betonnya lebih tebal lagi, diaspalin lagi, begitu setiap tahun. Walaupun jalannya masih bagus. Nah, saya bertanya-tanya lagi, Pak Gubernur kok bisa seperti ini? Pertama, ini logika formal saya ya, yang nggak nyampe. Logika saya adalah, satu, ada jalan macet. Dua, jalan macet itu harus diatasi dengan jalan layang. Tiga, anggarannya ada. Keempat, Pak Gubernur bukan lagi bikin jalan layang di sini, malah memperbaiki jalan yang masih mulus di tempat yang lain. Saya tanya Pak Gubernur, kenapa bisa seperti itu? Gak tahu atuh, saya juga pusing, saya di demo terus sama rakyat. Kok
bisa segoptut itu. Maaf Baraya ya, saya tuh guru, dan karena guru tuh saya punya etika khusus agar saya tidak boleh melemparkan kata-kata yang kasar di ruang publik. Tapi di dalam mimpi itu saya ngomong kasar berulang kali karena saya tidak bisa mengerti otak mereka tuh kayak gimana. Pertama, soal pendidikan. Pendidikan jeblok. Alasannya adalah guru-gurunya bermasalah. Lalu yang diperbaiki kurikulumnya. Mau kurikulum gonta-ganti kayak gimana pun, sampai zaman monyet pun, itu tetap aja tidak akan memperbaiki masalah. Sama aja ujung-ujung gitu-gitu aja kan gitu. Kalau misalkan guru-gurunya, kepala sekolahnya masih gitu-gitu juga gitu. Tapi yang mereka lakukan malah kurikulumnya yang diganti. Terus sekarang ada jalan juga yang diperbaikinya di tempat lain. Saya gak habis pikir bagaimana ada negara yang bisa bertahan dalam situasi logikanya tuh, kausalitasnya tuh gak nyambung gitu. Kemudian saya juga lihat lagi di situ ada kejadian. Saya nonton TV, di situ teh ada berita judi online di negara itu menghabiskan sampai 1,2 kuadriliun per tahun. Jadi uang rakyat itu diporotin habis semuanya untuk judi online itu. Lalu ada investigasi. Ternyata judi online itu markasnya ada di negara lain, di negara tertentu. Di situ ketua pemilik bandar dari judi online itu semuanya ada di sana. Kalau mau, itu bisa aja si judi online itu diberantas. Dengan cara apa? Harusnya negara ini mengirimkan tim investigasi langsung di sana, mendapatkan bukti, lalu ciduk orangnya. Karena orangnya masih warga negara itu. Tapi tidak, yang dilakukan itu justru adalah bikin satgas judi online untuk memblokir situs-situs judi online yang beredar. Ini logikanya gimana gitu? Saya gak ngerti logika saya yang salah atau mereka yang salah. Jadi ceritanya adalah judi online merugikan negara. Lalu ada investigasi bahwa pelakunya ada di negara yang lain. Tapi bukannya melakukan investigasi dan menangkap orang itu, malah pura-pura bikin satgas untuk memblokir situs-situs judi online. Kan situs judi online mah bisa dibikin setiap hari, bahkan setiap jam gitu. Satu kali bikin web, 1 jam, 3 jam bisa, tergantung nama webnya, tampilannya apa. Kenapa harus capek-capek bikin satgas seperti itu, padahal investigasi terhadap negara itu bisa mudah dilakukan. Jadi kausalitasnya nggak nyambung lagi. Judi online jadi masalah, ada solusinya, lalu yang dibikin adalah ini. Persis sama kayak yang tadi, gak ada yang nyambung. Terus ada yang unik lagi, saya balik lagi ke Pak Gubernur yang aneh tadi itu. Pak Gubernur, saya dengar di wilayah situ itu, di kota Anu gitu ya, itu di sana krisis air ya. Iya Pak, krisis air di sana tuh. Kenapa Pak bisa krisis air? Karena daerah-daerah resapan air di sekeliling kota itu sudah dipenuhi oleh bangunan-bangunan mewah, hotel-hotel, villa-villa yang menghambat air agar tidak masuk ke dalam tanah. Begitu, oh begitu. Lalu bagaimana tuh Pak solusinya? Ya solusinya kita bikin satgas anti koruptor yang rapat di hotel-hotel itu. Aduh. Jadi dalam logika berpikir saya ya, kalau ada daerah pemukiman, ada villa-villa, ada gedung-gedung hotel yang tinggi dan megah di daerah resapan air, itu pasti korupsi. Pasti hasil dari korupsi atau penyuapan. Ya karena apa? Karena daerah resapan air tidak boleh ada bangunan, tidak boleh ada hotel, malah ada hotel segede gaban di situ. Itu berarti kan yang menyebabkan kekeringan di bawah, itu yang menyebabkan kerusakan lingkungan. Tapi yang dilakukan sama si Pak Gubernur itu, oh iya itu memang ada korupsinya di situ, ada suapnya saya yakin. Untuk memberantas korupsi, ayo kita rapat di gedung itu, di hotel itu. Nah itulah kejadian yang terjadi di sebuah negara di alam mimpi saya. Makanya berkali-kali saya tuh berkata dengan kalimat kasar, kok segoptut itu gitu orang-orang yang ada di sana tuh gak ngerti sama sekali. Ada daerah kering gara-gara hotel di daerah resapan air. Itu berarti korupsi. Bukan diberantas itu kan barang buktinya, hotel segede gitu tuh barang buktinya. Tapi bukannya diinvestigasi, bukannya ditangkap orangnya, malah ikutan rapat di situ. Udah rapat apa? Ya sudah selesai, kan rapatnya juga sudah selesai. Jadi pemberantasan korupsi sebatas pada rapat saja.
Saya asli nggak habis pikir, saya nggak ngerti bagaimana ceritanya ada sebuah negara bisa berdiri segitu tegaknya, padahal diurus oleh pejabat-pejabat yang otaknya tuh nggak nyambung gitu. Logikanya tuh nggak nyambung, kausalitasnya tuh nggak nyambung. Otak simpanse aja kayaknya nggak sebotut itu gitu. Saya tuh nggak tahu kok bisa kayak gitu. Tapi ya sudahlah. Jadi saya tuh akhirnya bertanya-tanya kepada orang-orang di situ. Di sini sistem negaranya apa? Oh, demokrasi. Oh, pantes. Oh, ternyata dia tuh jawabnya demokrasi. Saya berpikir demokrasi itu kan adalah orang akan memilih pemimpinnya, akan memilih wakilnya. Dan orang yang bejat, orang yang orang yang baik, orang yang inspiratif itu sama-sama dapat satu suara dalam pemilu. Oh, kayak gitu. Saya pikir-pikir, kalau misalkan pejabat-pejabatnya kayak gitu, kalau pemimpinnya sebotut itu, berarti si rakyatnya juga yang memilihnya pasti gitu juga. Kan itu logika sederhana saya kan pasti gitu, karena demokrasi. Lalu ya akhirnya ya berkunjunglah saya ke masyarakat. Tadi kan di atas-atas gitu ya, ke presiden, ke gubernur. Saya datang ke masyarakat bawah, nyari-nyari. Akhirnya saya menemukan di pinggir jalan itu ada tukang bubur. Tukang buburnya tuh nggak laku, sepi gitu ya, kasihan. Saya datang ke situ makan, selama saya makan tuh nggak ada yang beli lagi, nggak ada yang apa. Padahal banyak yang lewat itu di daerah ramai, tapi nggak ada yang beli di sana. Saya tanya, Pak, di sini sepi ya? Iya, sepi. Kenapa Pak sepi? Nggak tahu itu. Itu ada tetangga saya yang iri. Oh, tetangga yang iri, jadi dia ngirim santet. Oh, ternyata masih berpikir seperti itu. Saya tuh kemudian berpikir bahwa, dan kemudian mengajukan saran gitu, Pak, maaf ya, ini bubur Bapak tuh enak, asli bubur ayam Bapak tuh enak. Tapi cara penyajiannya ini kurang pas, ini nggak cocok. Kemudian nggak ada tempat parkirnya, jadi susah Pak. Jadi walaupun ramai tapi nggak ada tempat parkirnya, ya susah juga orang kesini. Terus ya anak buah Bapak juga pas ngaladangan saya itu tidak benar, wajahnya ketus, apanya ketus. Iya emang banyak juga orang yang mengatakan seperti itu, banyak orang yang komplain seperti itu. Ya kalau tahu Bapak itu alasannya, berarti itu alasan bubur ayam ini nggak laku Pak. Berarti kan karena masalah pelayanan itu. Iya, aduh, saya teh berarti makanya saya tuh kemarin mau beli batu permata. Nah, untuk apa batu permata? Batu permata rukiah agar bisnis saya lancar karena saya tuh disantet. Kayak gitu. Kan kalau misalkan ada barang dagangan nggak laku, pikirin apa penyebabnya. Mungkin makanannya nggak enak, mungkin pelayanannya nggak baik, mungkin tempatnya nggak strategis, mungkin di situ banyak pengamen, mungkin apa. Nah itu kan harusnya dianalisis. Nah si Bapak itu sudah berhasil mengetahui penyebabnya. Kenapa buburnya tidak laku? Ya gara-gara pelayanannya buruk. Tapi alih-alih memperbaiki pelayanan, dia malah beli batu permata untuk menangkal santet. Ini logika, ini please atuh saya tuh berusaha menyusun logikanya tuh berurutan gitu, runut gitu kan. Ini masalahnya, ini solusinya, yang dilakukan malah ini itu gitu. Ternyata sama semuanya, ya pantas saja pemimpinnya kayak gitu, ya kayak rakyatnya juga kayak gitu. Kenapa di antara mereka itu gak ada yang saling paham logika sederhana, silogisme formal yang paling sederhana aja, premis A, premis B, yang kesimpulannya kayak gitulah. Kan gampang gitu ya. Saya tampan, saya adalah warga Konoha, maka ada di antara warga Konoha yang tampan. Nah itu kan logika sederhana gitu. Ini kayaknya nggak nyambung semua yang ada di sini tuh. Saya sampai kesel gitu karena saya stres di dalam mimpi itu tuh, saya stres. Akhirnya di dalam mimpi itu tuh saya nyari orang bijak lah, orang baik hati gitu. Ketemulah di sana itu seorang ustadz. Nah si ustadz itu ngomong, iya negara kita tuh memang tertinggal, miskin, bodoh, memang betul itu. Kenapa negara kita miskin dan bodoh ya? Kata dia sendiri ngomong, ya karena teknologi kita tertinggal, pendidikan kita tertinggal, manufaktur kita tertinggal, ekonomi kita juga tertinggal. Oh gitu Pak, kata saya. Lalu solusi dari Bapak gimana? Ya solusi saya adalah hafalin kitab suci. Aduh, mata saya tuh sepet di situ. Kan diketahui teknologi tertinggal, maka jawabannya apa? Ya kita harus mengembangkan teknologi sebaik-baiknya. Kan gitu mudahnya kan. Kita jelasin ekonomi kita jelek, maka
ciptakan sistem ekonomi yang baik gitu. Tapi daripada seperti itu mendingan hafalin kitab suci. Nyambungnya di mana gitu. Tapi itulah yang terjadi di negara itu. Makanya aduh saya tuh untung itu tuh cuma mimpi gitu. Tapi mimpinya teh panjang. Makanya dari situ teh sekali lagi ya, saya tuh nggak pernah ngomong kasar, tapi di dalam mimpi itu tuh saya ngomong kasar tuh berulang kali tentang betapa botutnya orang-orang yang ada di sana tuh gitu. Gak ngerti kausalitas, gak ngerti nyambungnya. Bahkan yang paling sederhana pun mereka tuh nggak ngerti. Akhirnya saya nanya lah ya ke si orang bijak itu, Pak Bijak, ya kalau negaranya sampai segininya, pemimpinnya sejeblok itu, rakyatnya sejeblok itu juga, kok bisa negara ini tuh bisa berdiri ya? Bisa berdiri lama? Iya, kami sudah berdiri selama puluhan tahun, alhamdulillah. Oh, udah berdiri. Iya. Apa tips dan triknya negara ini bisa bertahan? Dia menjawab dengan sangat mudah dan lugas, yaitu ya karena kami saling tipu satu sama lain. Dengan itulah kami bisa bertahan. Jadi saling tipu satu sama lain. Masa sih saling tipu satu sama lain bisa menyebabkan sebuah negara itu bisa bertahan. Akhirnya saya keluar, kemudian saya bikin semacam survei amatir. Saya tanya ke ribuan orang, dimanapun saya berada, saya tanyain satu-satu. Pokoknya saya jalan, saya tanyain orang yang ada di sana. Pertanyaannya sama dan simpel. Pak, pernah ditipu? Bu, pernah ditipu? Semua orang yang saya tanya, yang umurnya di atas 15 tahun, semuanya selalu menjawab, iya pernah, iya pernah, iya pernah. Saya nanya kemana-mana pun, gak pernah saya menemukan jawaban tidak pernah, saya tidak pernah ditipu. Semuanya orang tuh di situ menjawab pernah ditipu. Jadi ketika saya nanya ke ribuan orang sekalipun, jawabannya selalu 100%, ya saya pernah ditipu. Oh, karena saling tipu inilah maka negara ini bisa bertahan gitu. Ya sudahlah kalau memang sudah seperti itu gitu ya. Akhirnya saya bangun. Alhamdulillah ternyata barusan itu mimpi ya. Barusan itu saya tidak benar-benar ada di negara itu. Ternyata saya adalah warga negara Indonesia yang sedang umroh di Masjidil Haram. Sedang mimpi seperti itu. Ya sudah. Lalu kan saya ketemu lagi sama Gus Dur. Gus Dur, apa? Saya mimpi aneh. Ternyata apa? Gus Dur juga memimpikan hal yang sama. Loh, kok mimpinya hal yang sama? Saya berpikir, kalau saya dan Gus Dur memimpikan hal yang sama, mungkin orang-orang juga memimpikan hal yang sama. Lalu saya mulai tanya kepada orang lain, orang-orang yang ikut umroh di situ. Bapak-bapak, ibu-ibu, pernah nggak ditipu? Ternyata jawabannya sama semuanya, pernah. Oh, berarti di situ saya menyimpulkan bahwa mimpi saya ketika saya berkunjung ke sebuah negara yang sangat luar biasa absurd, itu juga adalah mimpi yang dialami oleh banyak orang. Makanya sekarang saya tanya kepada Baraya semua, Baraya pernah gak ditipu sama orang lain? Ketika Baraya umurnya di atas 15 tahun, saya tanya, Baraya pernah gak ditipu sama orang lain? Kalau jawaban Baraya ya, berarti kita pernah bermimpi yang sama tentang kondisi sebuah negara. Negara apa itu? Ya mungkin di mimpi Baraya disebutkan namanya. Terima kasih karena sudah menyimak. Saya Guru Gembul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.